Kasus pembunuhan Mirna yang menjerat Jessica Wongso kembali terkuat seiring dengan film dokumenter Asyik di Netflix. Pengacara Jessica mengatakan ini ada hubungannya dengan pertanggungjawaban asuransi sebesar 69 miliar. Wow. Pertanyaannya, siapa yang mendapatkan klaim dari asuransi yang bernilai fantastis ini? Belakangan muncul konspirasi teori dari beberapa pengacara kondang yang mengatakan jangan-jangan bukan Jessica yang membunuh. Kalau bukan Jessica, siapa dong? Karena kalau bukan Jessica, dia harus mendekam 20 tahun di penjara. Bukankah ini menghancurkan masa depan seseorang? Teman-teman, kalau Anda sudah menonton Icy Cold, yuk spill di komen. Menurut Anda siapa yang perlu kita curigai? Karena di dalam konteks asuransi, pasti yang menerima adalah hak waris. Apakah suaminya, atau keluarganya, atau ayahnya? Saya nggak tahu. Tapi saya pernah diceritakan oleh kawan saya, seorang konsultan hebat. Saya jadi teringat dengan ceritanya, bahwa dia bilang ada seorang pengusaha konglo dari Eropa yang tega membunuh ibu tirinya demi mendapatkan klaim asuransi dan digunakannya untuk ekspansi bisnis. Ketika saya menonton Ice Cold dan mulai mendengar beberapa pendapat-pendapat dari berbagai sources, kok ini ada kemiripan ya? Tapi nggak tahu, mungkin nggak ada hubungannya. Ini hanya otak saya yang konslet. Yuk teman-teman TikTok, spill di komen apa pendapat Anda tentang kasus pembunuhan Mirna yang menjerat Jessica. Mungkinkah ada plot twist di sini? Coach Ben Abadi, salam. Siapa di sini yang udah nonton film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, dan Jessica Wongso? Apa kira-kira bakal diungkap nih rahasia-rahasia baru yang gak diungkap ke publik? Ini dia kasus kopi sianida antara dua besti, Jessica dan Mirna, di mana salah satu besti ini ada yang... Film dokumenter ini baru kelar sih gue tonton, dan pertama jujur sebagai penonton yang gue rasain adalah pertama bingung, karena masih teka-teki nih, masih abu-abu gitu. Sebenarnya siapa sih pelaku sebenarnya? Karena kalau dilihat dari TKP-nya nih, ternyata menurut pengacaranya si tersangka ini, barang bukti kopi yang di-wrap sama pelayannya itu pas nyampe di kepolisian ternyata udah tercemar. Karena seharusnya TKP itu area steril, apalagi barbuknya. Jadi udah tercemar gitu. Dan jadinya tuh ada kemungkinan kalau si tersangka ini belum tentu si pelakunya. Dan kita sebagai penonton kan jadi bingung ya, apalagi kan gue suka nih nonton film-film yang berkaitan dengan pembunuhan gitu. Terus juga nonton-nonton berita. Kalau ada korban yang metong berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan aja, itu bisa ketahuan siapa pelakunya. Tapi kok ini susah banget ya? Gue juga nggak berani berasumsi nih. Tapi anehnya gue ngerasa ada banyak kejanggalan sih pas nonton film dokumenter ini. Yang pertama udah pasti barbuknya tercemar. Dan yang kedua, ditemuin cyanidanya itu setelah 3 hari tuh di lambungnya si korban. Yang dosisnya itu cuma 0,2 mg dari lambungnya si korban pas diambil jaringannya karena nggak dilakuin otopsi. Dimana kalau kita memang mau yakin 100% kalau si korban ini diracunin, ya memang harus diotopsi di hari itu juga. Dan gue jadi mikir kalau si bapaknya ini tuh sebenarnya niat nggak sih 100% buat cari kebenarannya? Karena mungkin aja kan matinya itu bukan karena sianida. Dan ada satu lagi nih, ada satu orang ahli yang lagi ngebahas kasus ini, tiba-tiba tuh dia dikasih cuan banyak banget nggak tahu dari siapa, yang kayaknya mungkin maksudnya nih si ahli ini nggak boleh terlalu vokal. Waduh, kira-kira itu cuan dari siapa ya? Dan gue jadi mikirnya apa kasus ini karena butuh satu orang tersangka, jadinya si tersangka ini nih yang dibikin sebagai pelaku utamanya. Tapi juga yang bikin bingungnya kenapa celana jeans yang dipakai si tersangka pas di TKP itu dibuang sama si tersangka. Makin bingung dah gue sebenarnya pelaku utamanya itu siapa sih? Dan pertanyaan gue nih, kalau kasus ini terjadi nih sama kita yang perekonomiannya susah banget, kira-kira bakal ketahuan gak sih siapa pelaku sebenarnya? Coba deh, kalau menurut kalian gimana? Oke, aku lanjut masalah Mirna ya. Banyak sekali yang berkomentar tentang Mirna. Apakah mungkin seorang Mirna ini membawa penyakit atau memiliki penyakit bawaan sehingga dia mengalami tragedi tersebut? Bisa saja bukan karena racun, tetapi karena penyakit. Nah, apakah dari numerologi penyakit seseorang bisa dideteksi? Jawabannya adalah bisa. Kita coba melihat penyakit yang dibawa oleh seorang Mirna ya. Kalau aku hitung dari tanggal lahir, Mirna ini lahir di 30 Maret 1988. Dia memiliki elemen tanah.
Orang yang berelemen tanah tentu problemnya ada di perut. Nah, tapi perut yang mana? Apa yang menyebabkan dia problem di perut? Kalau aku lihat Mirna ini terlalu over ya, terlalu beratnya itu ada di usus besar ya. Jadi mungkin ususnya kotor ya. Kalau aku lihat usus yang bermasalah itu akan bisa menyebabkan penyakit-penyakit seperti wasir dan seputar usus ya, entah radang usus, polip usus dan lain-lain. Kemudian kita korelasikan dulu di tanggal kejadian. Tanggal kejadian itu tanggal 6 Januari 2016. Kalau aku lihat di tanggal kejadian yang warning bergerak terlalu berat, tak terarah itu ada di organ jantung. Pemicunya apa? Pemicunya aku melihat ada di liver, ada di hati. Kalau aku lihat jantung yang terlalu kuat, ini juga akan kurang baik ya. Mungkin kalau jantung jadi berdebar ya, dan lain-lain. Ini aku menghitungnya dari metafisika ya, bukan dari sisi kedokteran. Di hari kejadian itu aku melihat problemnya itu ada di liver, di hati yang menyebabkan pergerakan jantung menjadi tidak stabil ya atau jadi ibaratnya itu mungkin kalau dalam metafisika itu menguat ya, keadaan unsur-unsur di jantungnya jadi menguat. Segala sesuatu kalau dalam metafisika yang menguat itu mendekati kehancuran. Nah, mungkin para dokter bisa memberikan masukan ya kira-kira kalau dari uh, sisi kedokteran itu seperti apa. Kemudian aku melihat ketika usus besar si Mirna ini terlalu kuat di dalam tubuh, otomatis yang bermasalah adalah dari sisi ini ya, limpa ya. Jadi limpanya akan melemah. Limpa yang lemah itu akan memudahkan racun kotoran sampah dari usus besar ini masuk melalui darah. Kalau dirunut sih sebenarnya eh, ada korelasinya ya, ketika dia meninggal ini yang menurut aku bergerak tidak stabil itu ada di darah dan jantung. Tapi penyebabnya memang dipicu oleh hati ya. Jadi apakah si Mirna ini meninggal karena penyakit atau karena dibunuh? Kalau dari tanggal lahir yang aku dapatkan, memang di tanggal kejadian ini aku melihat angka sial ya. Jadi bukan angka pembunuhan, aku melihatnya angka sial. Silakan kalian asumsikan sendiri, sial ini berarti dia apes ketemu kopi dengan penyakitnya atau karena dibunuh gitu ya. Karena kalau orang dibunuh itu dia punya angka sendiri ya. Apakah dia terbunuh, dibunuh itu ada. Nah, dalam Mirna ini aku tidak menemukan angka pembunuhan. Yang aku temukan adalah angka sial. Hanya karena Jessica nge-freeze pada saat melihat Mirna collapse setelah minum kopi yang dianggap mengandung cyanida dan entah dari mana asal muasal kata cyanida itu awalnya. Bukan berarti Jessica punya intensi buruk. Bisa aja itu memang reaksi emosional dia ketika melihat suatu kejadian yang membingungkan, yang bikin shock, yang bikin trauma di saat momen itu terjadi. Kita juga nggak tahu Jessica sudah menyimpan berapa banyak trauma dalam hidupnya sehingga membuat dia nge-freeze ketika harus melihat kejadian yang serupa. Kita nggak tahu seberapa ribetnya ngomong bahasa Indonesia untuk ukuran Jessica yang udah bertahun-tahun tinggal di Aussie pakai bahasa Inggris di sana. Bisa aja tahun 2016 belum ada TikTok, Instagram juga belum banyak video saat itu, sehingga ketika kita mau kepo suatu tempat yang kita pengen ajak kumpul teman-teman, kita harus datang dulu secara langsung. Nggak bisa kayak sekarang yang enak banget tinggal scroll cari nama kafenya, maka kita akan tahu vibes restorannya akan seperti apa. Enak nggak nih tempatnya buat diajak ngobrol seru-seruan, karena kan jarang-jarang ketemu teman. Kursinya nyaman nggak di sini, makanannya enak atau enggak. Itu semua pada saat itu belum bisa dilakukan menggunakan handphone, belum bisa menggunakan Instagram atau TikTok. Jadi gerak-gerik seseorang tidak bisa dijadikan acuan utama seseorang dianggap mencurigakan dan jadi tersangka pembunuhan. Sangat lemah sekali, bahkan bisa dibilang nyaris tidak berdasar. Dan lagi-lagi aku tahu pasti akan ada kaum-kaum yang menganggap udah kasusnya kan udah selesai, ngapain dibahas lagi. No, kalau kita nggak belajar dari kejadian sejarah sesuatu yang jelas-jelas mungkin terulang pada kita, ya kita bodoh. Udah kejadian nih sama orang, terus kita cuek aja gitu, nggak peduli deh kasus ini, ngapain gue pusing-pusing mikirin kasus orang. Kita kapanpun bisa makan di restoran, kita kapanpun bisa minum kopi dimanapun itu, kita kapanpun bisa berinteraksi dengan teman-teman kita atau keluarga kita, dan di tempat umum siapapun bisa meninggal karena apapun. Jadi kalau kita nggak belajar dari kasus ini, kita bodoh.
Bodoh sekali, kita nggak punya critical thinking artinya. Kita tidak mempelajari suatu kejadian nyata yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari di era sekarang. Jadi kalau sampai ada orang manipulatif yang menganggap bahwa ngapain sih bahas kasus Jessica lagi, ya sorry to say, otaknya nggak nyampe. Nggak bisa membahas suatu isu kritis, nggak bisa nerima suatu perbedaan pandangan atau pendapat, nggak bisa hidup di mana semua orang bebas berpendapat. Kalau kamu tidak mau mendengar pendapat orang lain, skip the video. Kalau perlu tutup TikTok account kamu. Kita sudah tidak lagi hidup di era di mana media hanya dikuasai oleh kaum tertentu. Kita sudah bukan lagi penonton televisi yang pasif dan tidak bisa bersuara balik. Kita punya platform sebesar TikTok untuk memberikan reaksi atas suatu berita yang kita tonton. Kita punya platform sebesar TikTok untuk mereview dan mensuarakan ulang kalimat-kalimat yang sudah padam. Kita punya platform sebesar TikTok untuk mengingat seorang nama yang meninggal di Cafe Olivier 2016, dan orang tersebut sudah tidak bisa bersuara apa-apa. So yes, fill the damn silence with question, with fact, with truth. Bukan dengan landasan insting atau emosional belaka dari keluarga korban. Kasus Jessica rame lagi dan semua orang jadi detektif Conan dadakan. Buat Jessica, sabar ya. Kadang emang dunia tuh bukan tempat yang adil kok. Dulu tuh kasusnya udah terlanjur booming, makanya butuh pelaku. Takutnya pengadilan udah bukan soal keadilan lagi, tapi gimana caranya ngejaga nama baik. Masa nggak ada pelaku? Aduh, kasihan sih. Tapi kalau Jessica nggak bersalah tapi di penjara 20 tahun tuh, coba kalau Jessica itu kakak lu, Jessica itu adik lu, gimana kalau Jessica itu sepupu lu, ipar lu, saudara lu? Pasti ada tuh tetangga yang gosip, kok bisa ya keluarga namanya Jessica semua. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah orang yang mampu ngebayar pengacara mahal aja masih bisa kok hak keadilannya dilanggar. Gimana lu pada yang bukan siapa-siapa. Jangan sampai ini kebenaran kalah sama uang. Apalagi kan dulu kan banyak kejanggalan ya kan. Siapa dulu dong yang ngurusin kasusnya dulu. Setelah itu hari keduanya, hari Minggu, Pak Krisnamurti masuk ke sel tersebut yang selamanya saya tahu namanya sel T. Dia masuk ke sel T, lalu dia bilang, ayo Jess, saya mau ngomong gitu kan. Ya udah, saya keluar. Terus saya dibawa ke satu ruangan yang akhirnya saya tahu ruangan staff. Saya duduk di situ berhadap-hadapan, lalu pintunya dibuka. Di depan situ ada kayak meja piket penjaga. Lalu dia mulai mengobrol dengan saya. Pertamanya dia bilang, saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan. Dia bilang, bagaimana? Saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan. Kata siapa? Krisnamurti, Bapak Krisnamurti. Lalu saya diam aja. Lalu dia mulai menceritakan kalau saya itu sebenarnya bingung menangkap kamu ini bagaimana. Tapi saya berdoa dan saya yakin demi Allah saya harus menandatangani. Dari kasus Jessica Mirna gue jadi banyak belajar, dan juga sekarang gue takut kalau ketemu temen. Gue kan emang tipikal orang yang suka bayarin temen gue nih kalau nongkrong atau hangout itu, karena apalagi kalau gue habis dapet cuan, gue seneng aja berbagi gitu kan. Gue selalu bayarin atau gue bahkan pesenin dulu dia minuman atau makanan. Sekarang semenjak kasus ini kayaknya nggak bakalan deh. Ya udah, sekarang mah nunggu aja mereka pada datang, mereka pesen sendiri deh. Mau mereka sakit perut, mau mereka mual, muntah, udah bukan tanggung jawab gue. Karena gue jadi takut nih ketika teman gue itu mempunyai keluarga yang sama kayak keluarganya Mirna gitu kan. Gue bisa dituntut abis-abisan dan harus ngaku kalau gue ngeracun temen gue. Apa nggak menjadi bener-bener musibah yang besar hidup kita, bahkan masa depan kita terancam, say. Cuman gara-gara kita nraktir temen kopi, kita dibui selama 20 tahun. Yang belum tentu itu kita salah, yang belum tentu. Karena di situ benar-benar tercantum dan ayahnya pun mengakui bahwa dia dihukum tanpa bukti. Gimana tuh? Udah, buat kalian yang terlalu royal sama temen, kalau mau nraktir temen itu tunggu aja temen kalian banyak datang dulu. Karena gue tipikal orang yang emang pas gue pesenin dulu tuh, gak tahu emang teman-teman gue tuh seneng aja temenan sama gue karena gue terlalu baik gitu kan.
Kita baik, tapi kita kalau jadi terjerumus atau masa depan kita terancam juga jangan sampai gitu kan. Terus lagi di sini gue nonton di filmnya itu bapaknya bilang, iya si Mirna itu banyak didukung sama netizen Indonesia karena dia cantik. Kenapa dia diracun? Sedangkan si Jessica itu mukanya aneh gitu-gitu. Terus dia bilang psikopat. What, Pak? Apa kabar muka gue yang judes seperti ini? Dan muka gue juga aneh dan tidak cantik. Apakah Bapak akan menilai bahwa saya psikopat dan saya akan disensor ya? Memodarkan anak orang? Emosi aing nah jadi karena body shaming nyebut si Jessica banget nah aneh. Kayak lo ganteng aja, heran gue. Udah nonton Ice Cold di Netflix 3 kali dan aku punya beberapa opini. Karena pertama kali aku nonton, aku main ke bawah dengan filmnya dan mulai berpikir bahwa jangan-jangan bukan Jessica. Tapi setelah itu aku ngobrol dengan kakakku, papaku, dengan berbagai orang, terus mulai berpikir dengan sisi-sisi yang berbeda lagi. Yang pertama bukan Jessica, karena menurut film Netflix ini dengan segala researchnya, kadar cyanida itu tidak berpengaruh atas kematian Mirna. Tapi kalau bapaknya yang membunuh kayaknya nggak mungkin, karena bapaknya ini juga tidak ada di tempat kejadian, nggak akan tahu juga kalau si Mirna ini akan ke Olivier, dan segala background kejadian itu tidak ada bapaknya gitu. Gaya bapaknya Mirna di film ini emang agak-agak meragukan, tapi bukan karena dia yang membunuh, cuman karena dia yang mungkin frame Jessica sebagai pembunuh. Kalau kasus pembunuhan harus ada yang disalahkan, dan karena dia marah dengan kejadian Mirna ini meninggal, dia framing dari awal adalah Jessica, walaupun mungkin bukan Jessica yang membunuh. Tapi di sisi lain kita juga harus ingat bahwa kasus Mirna dan Jessica ini kan lama banget, dan waktu itu kalau kalian follow ya, kasusnya ini banyak banget hal-hal yang emang condongnya ke Jessica gitu, kayak kenapa dia harus datang lebih awal, kenapa dia bisa milih tempat yang tutupan CCTV, kenapa dia harus nutupin minumannya dengan karton-karton, dia harus ke hotel, terus kenapa dia harus membuang celana. Kalau kalian ingat tuh kasusnya, dia tuh membuang celana sebagai barang bukti, itu dibuang sama dia. Kenapa setelah Mirna minum kopi yang dia udah pesan ini langsung efek ke badannya sampai dia meninggal. Dan aku jadi berpikir setelah ketiga kalinya nonton film ini, gimana kalau film Netflix ini emang project dari keluarga Jessica untuk meringankan hukumannya Jessica? Kan bisa aja. Apalagi kita tahu Jessica ini orang kaya banget dengan segala oto hasibuannya, saksi yang didatengin dari luar negeri. Dan kalau kalian lihat di Netflix ini, yang wawancara ini pakai Aussie accent, dan kita tahu Jessica dulu tinggalnya di Australia. Terus kayak jangan-jangan ini project keluarga Jessica. Pokoknya filmnya tuh pintar banget untuk memojokkan bapaknya Mirna gitu, dengan segala pista di highlight, kayaknya pesen wine, pasti itu juga lokasi bapaknya di interviewnya kan Netflix untuk pesankan bahwa bapaknya ini kayak mafia dan lain-lain. Itu kan suasana yang dibangun sama film ini juga gitu. Apa ya yang benar? Coba deh menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Disclaimer, ini bukan berarti aku memihak pihak manapun ya. Tapi ini beberapa hal yang jadi sorotan aku ketika aku menonton film dokumenter dari kasus yang terviral se-Indonesia Raya. Aku tuh langsung kayak, itu ketika adegan si papanya ini tuh lagi melayat. Aku yakin kalian semua pasti tercengang juga sama apa yang diucapkan ketika scene tersebut. Selanjutnya ada beberapa ucapan-ucapan dari orang-orang yang diinterview oleh Netflix. Ini bener-bener relate banget sama dunia kita. Yang pertama, kita tuh sering banget terlalu cepat menyimpulkan kondisi psikologi seseorang. Yang kedua, dunia itu bener-bener nggak adil. Kalau misalnya orang cantik atau cakep gitu lah, pasti dia orang baik dan harus diselamatkan gitu. Tapi ketika dia sebaliknya, ya you know lah ya. Dan yang buat aku bingung adalah kenapa sampai si J ini nggak boleh sama sekali diwawancara. Correct me if I'm wrong ya, karena setahu aku, walaupun seorang itu sudah sebagai tersangka dan pelaku, dia tetap punya hak untuk berbicara. Sebenarnya kalau misalnya kalian tuh nggak ngikutin kasusnya dari awal dan cuman nonton film ini, pasti kalian tuh juga merasa kalau misalnya si J ini tuh seolah-olah dipaksakan harus dia yang bersalah gitu. Tapi yang juga memberatkan si J ini kenapa bisa divonis bersalah, karena track recordnya dia ketika di Australia itu menunjukkan perilaku yang kurang baik juga. Terus ada beberapa kebohongan-kebohongan yang dia katakan, jadinya kan semakin bias. Ditambah lagi dia juga tiba-tiba buru-buru membuang pakaiannya. Jadi kayak
Aku juga bingung itu sebenarnya benar-benar pembunuhan atau memang kematian alami. Karena yang dibawa sama pihak A dan pihak B ini tuh nggak clear. Jadi kita sendiri yang menonton juga kan kayak bias ya. Cuman yang agak aku kecewa sedikit karena kan aku sebenarnya nunggu banget perspektif dan interview dari suaminya si M dan juga temennya yang waktu itu juga ada di TKP alias si Mbak H ini. Kalau menurut kalian gimana? Bisa nggak ya nanti kasus ini dibuka kembali dengan bukti-bukti yang lebih tajam?